Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Haurunisa, NPM 1911080204. Di sini saya akan memberikan informasi tentang layanan bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan belajar mengenai gaya belajar untuk membantu individu dalam mengenali tipe gaya belajarnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan konseling terlebih dahulu. Apa sih layanan bimbingan konseling itu? Nah, layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli dalam mencapai kemandirian, mewujudkan kemampuan, memahami, menerima, mengarahkan dalam mengambil keputusan. Adapun layanan bimbingan dan konseling memiliki 7 layanan, yakni layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan atau individu, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Di sini kita akan menggunakan layanan bimbingan belajar. Nah, layanan bimbingan belajar adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, sehingga pembelajaran merupakan proses untuk membawa siswa aktif dalam kegiatan belajar, merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pelajaran yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan optimal pada dirinya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar? Ada beberapa pengertian dari para tokoh. Yang pertama menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran tertentu. Sedangkan Drummond mendefinisikan gaya belajar sebagai an individual private model and desired condition of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Mengapa setiap individu harus memahami gaya belajarnya sendiri? Karena gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa atau setiap individu dalam belajarnya. Hamzah menyatakan bahwa ada beberapa tipe gaya belajar yang bisa kita cermati dan mungkin dapat kita ikuti apabila memang kita merasa cocok dengan gaya itu. Di antaranya, gaya belajar visual yaitu gaya pembelajaran yang menggunakan indera penglihatan atau berfokus pada penglihatan. Dan contoh belajar secara visual itu seperti belajar lewat video, pembelajaran yang dibuat kreatif dan menarik di YouTube maupun di lain media sosial, belajar dari buku atau membaca buku yang disertai dengan gambar ilustrasi. Lebih suka membuat catatan doodle untuk menulis kembali apa yang disampaikan oleh guru, dosen maupun teman. Dan mencatat menggunakan pulpen aneka warna, sebab mereka bisa lebih mudah mengingat dan memahami materi jika ditulis dengan warna yang beragam, sehingga catatan mereka terlihat lebih menarik. Gaya belajar auditory yaitu gaya pembelajaran yang menggunakan pendengaran. Contoh gaya belajar auditory sendiri yaitu seperti mendengarkan guru atau dosen di kelas saat menjelaskan materi pembelajaran, merekam apa yang dijelaskan oleh guru dan dosen, kemudian memutar rekaman saat belajar lagi. Jika membaca cenderung dibaca dengan lantang secara lisan. Selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik, adalah gaya belajar yang menuntut pelakunya untuk mempraktekkan langsung materi pembelajaran tersebut. Nah, contoh gaya belajar kinestetik itu seperti dengan belajar menggunakan hafalan dan memahami suatu materi dengan jalan-jalan sambil membaca buku. Berikut informasi yang dapat saya jelaskan untuk gaya belajar. Sebagaimana memahami gaya belajar itu penting bagi kita karena salah satu dorongan efektif untuk kita memahami dalam belajar. Dan informasi tentang layanan bimbingan konseling di mana setiap permasalahan dalam BK terbungkus rapi dalam jenis layanan BK yang telah saya sebutkan tadi dan mencakup 4 bidang yaitu sosial, belajar, individu, dan pribadi. Lalu apa gaya belajar kalian? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.